semuanya di channel DIY by Crafitalk. Nah, di video kali ini aku tuh pengen bikin ornamen pelengkap dari si DIY scrapbook ini, atau enggak scrapbook yang lain yang sedang crafties ataupun semua orang yang nonton ini kerjakan. Nah, ini aku mau bikin kayak es krim pop up card gitu. Bentuknya kan kayak es krim cone. Terus nanti kalau misalkan ditarik itu, nah, ada quotesnya gitu. Ini aku bikin buat Annie, tapi kan menyesuaikan sama scrapbook wisudaku. Aku mau bikin untuk versi wisudanya, jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke cara membuat. Nah, ini aku udah nyiapin pola dari si anniversary card ini. Jadi nanti aku gunting, terus aku jiplak ke kertas kuning ini, terus ya udah aku gunting. Langsung aja ya kita buat. Nah, ini kan udah jadi polanya, udah aku gunting, terus tinggal aku pindahin ke kertas yang mau aku pakai. Aku pakai kertas karton, terus ya udah aku gunting polanya. Kalau bisa yang hemat ya kertasnya. Ini kan udah jadi polanya, dan ini aku buat kayak sejenis gini. Jadi fungsinya itu supaya nanti kita cutter dan bisa masuk kayak yang ini, kayak bentuknya, jadi bisa ditarik kayak gitu. Dan ini simple banget, tinggal yang ini kita tempel pakai kertas kado, terus yang ini nanti kita masukin ke bagian sini, nanti aku bolongin, terus tinggal pasang-pasang deh. Langsung aja ya. Nah, ini udah selesai digunting polanya. Sekarang aku mau ke pola yang bagian depannya. Aku tempel. Untuk ekses produknya nanti aku gunting. Langsung aja kita kerjain. Selesai aku lem dan jadinya tuh kayak gini. BTW ini kertas kadonya setera, aku bener-bener pakai yang ada di dalam studionya Crafitalk. Kan ini udah kelar, pindah ya, kita ngerjain yang ini. Jadi kan udah dibuat nih pitanya, jadi terus kita cutter, nanti kita masukin deh. Ini kalau misalkan kalian masih di bawah umur, harus dengan pengawasan orang tua ya, jangan sendirian. Nah, ini kan udah dikasih kertas kado, jadi mau aku bolongin di bagian atasnya buat masukin kartu yang tadi, yang pertama. Kita bolongin sesuai lubang sampai dia bisa keluar masuk. Terus ini kita gunting. Ya, dan nanti ini tuh kita lipat dan kita masukin ke sini. Nah, yang ini udah jadi, karena ini basicnya udah ada, dasarnya udah kelihatan, tinggal ditambahin ornamen aja. Nah, di sini kita juga nambahin 2 cm terus digaris. Kenapa? Supaya jadi tempat untuk ngelipet gitu di bagian 3D-nya.
terus kita tempel. Nah ini aku udah dapetin semua ornamennya dan sesuai sama keperluan kalian maunya apa, karena ini aku graduation jadi ya udah aku sesuaiin sama graduation semua, dan ini tinggal kita tempel-tempel aja. Aku tarik itu tuh bakalan ada namanya dia, dan ini bakalan aku tambahin foto animasinya dia temen ya, pokoknya yang wisuda. Tapi kalau misalkan kamu nggak punya, boleh pakai yang lain atau benar-benar pakai fotonya dia juga nggak apa-apa. Kalau misalkan fotonya dia nggak dalam keadaan pakai baju wisuda kayak gini, kamu bisa cari gambar toga di Google, terus kamu print, terus kamu taruh di kepalanya sama kayak gini. Itu juga berlaku kalau buat ulang tahun, jadi nanti bisa dikasih kayak topi birthday gitu. Ya udah, jadi langsung aja ke tempel. Bakalan ngerjain bagian yang 3D-nya. 3D-nya ini gimana caranya biar bisa nongol. Jadi kita punya kain potongan lagi yang sesuai pola yang aku kasih sebelumnya, yang aku gunting sebelumnya. Jadi kulipet 2. Dan bagian salah satu sisinya itu aku ngambil sisi yang ini ya. Setelah kalian mau ambil yang kiri juga nggak apa-apa. Pokoknya satu sisinya itu disatuin gitu ke sisi yang sini, dilipat. Dan ini bolak-balik gitu. Jadi kan pertama lurus, kita lipat 2, terus kita lipat lagi kayak gini, terus kita balik dan kita lipat lagi. Oke, udah jadi. Dan kan ada 2 nih. Aku punya 2 dan langsung aja kita kerjain. Jadi nanti ini kita lurusin lagi, terus kita taruh dengan posisi yang lancip itu ada di ujung menghadap keluar gitu loh. Jadi nggak gini ya, nggak yang ujungnya itu nggak menghadap ke dalam, tapi dia itu menghadap ke luar. Terus kita lem dan kita tempel. Udah sih gitu aja. Nah ini kita tempel ke yang bagian buruk ya, yang ada. Jadi tuh kalau misalkan nggak tahu sih, aku mengadopsi dari metode jahit. Kalau yang ada tandanya ini namanya bagian buruk, nanti dia bakalan nggak kelihatan. Sedangkan yang bersih ini namanya bagian baik, yang nanti bakalan kita tonjolin. Jadi nanti ini aku udah bikin sebelah buat TikTok. Dan ini aku tempel kayak gini, lurus aja. Kita tempel lurus. Dan udah simple banget dan udah jadi tuh dia tuh pas lagi dibuka tuh kayak bengkok gitu loh. Jadi itu yang bikin 3D-nya itu muncul kayak gitu. Dan sekarang kita langsung tempelin. Nah ini kita tempelin ke sini. Jangan nyesuaiin ini di sini, tapi kita harus nyesuaiin ini. Jadi kita harus nempel double tip atau perekatnya langsung supaya nggak bingung gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu di sini tuh, tapi ternyata pas lagi ditutup dia itu keluar gitu, jadi kayak gini, itu jelek. Makanya harus dipasin gitu, kayak gitu deh.
Nah, udah ya, kelihatan kan? Nah, terus kita lakuin ke yang sebelahnya. Kalau misalkan nih kamu punya ornamen dan ornamennya tuh pendek kayak gini, kan ini gak kelihatan, mendem gitu loh, gak kelihatan kan meskipun ditempel. Nah itu kamu bisa ngakalin dengan cara ngasih tambahan kertas dulu supaya dia dapet panggung. Cie. Nah, jadi kalau misalkan ininya lurus nggak apa-apa, tapi aku lagi pengen miring supaya terlihat lebih tinggi. Terus aku lepas double tipnya. Nah, ini aku tempel ke ini. Oke, double tipnya. Gitu. Nah, terus habis itu ini kan udah dapet panggung. Nah, yaudah tinggal ditempel deh gitu. Tada! Tada, udah jadi. Sekarang kan kelihatan nih udah lumayan penuh, tinggal di bagian sini sama di bagian sini. Nah, itu kita nanti tinggal tambahin ornamen yang lain. Tapi rulesnya itu tetap kalau misalkan kita tutup itu nggak boleh kelihatan. Jadi ini tuh yang di depan ini tuh sebagai pembatas sampai semana boleh kita tempel, jadi kayak ada nggak boleh ngelampauin lah istilahnya kayak gitu. Jadi ini langsung aja aku kasih ornamen lain. Selesai semua, lihat udah cantik, tinggal nanti dikasih nama saya sudah sama nempelin tempat wishesnya. Nah ini kan udah ada lipetannya gitu kan jelek, jadi nanti dipakein ini kertas ini, itu nanti kita tempel terus kita gunting karena udah ada polanya yang sebelumnya kita pernah pakai buat gunting. Itu nanti kita ngikutin pola yang ini aja kayak gitu deh, simpel banget kan gunting. Nah ini udah selesai aku gunting, ini aku pakai kertas bekas, jadi kalian juga kalau ada kertas yang masih bisa dipakai ayo dipakai. Aku gunting sesuai bentuk dan langsung aja aku ini pasin ke sini. Oke, ini udah, terus langsung aja kita lem pakai lem kertas, boleh double tip nggak apa-apa. Dan ini udah kelar, tinggal kita kasih tulisan happy graduation. BTW ini aku ngelakuin kesalahan, sebenarnya nggak salah-salah banget sih. Mungkin buat kalian yang masih beginner di dunia perscrapbookan ini merupakan kesalahan, karena kalau misalkan nempel dulu kita nggak tahu cara nulisnya gimana, jadi mau nggak mau ini pegang, jadi aku tulis habis itu kayak gini. Tapi kalau misalkan baru-baru banget, kalau misalkan kalian belum nempel, mending kalian tulis dulu wishesnya kayak apa baru ditempel. Dan kalau bisa wishesnya itu dari ujung ini ke sini, jangan sebaliknya. Jadi bener-bener harus diperhatiin polanya biar nggak ketukar. Misalkan dibandingin buat Enif sama buat grade, yang Enif ini aku kasih kayak apa sih namanya, stempel gitu, gambar cium kecup manis gitu biar romantis. Jadi deh, yeay.
Oh iya, by the way, aku pengen ngasih tahu, ini tuh budgetnya murah banget. Pakai kertas Buffalo itu, kalau misalkan kalian nggak mau beli yang satu pak, 500.000 sampai 1.000 per lembar. Dan habis itu ini aku pakai kertas kedua bekas, dan ini aku ngeprint ornamen itu satu lembar A3, satu lembar kertas A4 AVS atau enggak folio itu paling sesuai sama jasa print di daerah dekat rumahmu ya. Kalau misalkan di aku sih mungkin harganya 2.000 sampai 3.000-an di Malang soalnya murah, tapi kalau di tempat lain aku nggak ngerti. Dan aku pakai kertasnya juga kertas Buffalo yang warna putih. Bukan, ini aku pakai kertas Buffalo warna putih, yang ini aku pakai kertas foto. Setelah sih bebas aja kamu maunya gimana. Untuk ornamen-ornamennya ini aku dapat dari Google, lihat tuh ada sumbernya. Sorry banget ini perf ini aku nggak tahu kalau ada ininya. Dan kalau yang ini aku bikin sendiri, tinggal cari font gratis. Udah gitu aja, simple banget kan. Jadi DIY ice cream pop up card. Jadi ini dia hasil DIY yang pertama. Sebenarnya ini satu paket gitu kan, kayak ada ice cream pop up cardnya, terus ada holdernya, sama ada mapnya buat ngebungkus gitu, biar langsung satu paket. Nah ini kita udah bikin tahap yang pertama, langsung kita ke tahap 2. Nah ini aku udah bikin kartu ukuran 21 kali 11 atau 22 kali 11 gitu, aku lupa. Dan ini aku cuma modal 2 spidol. Kalau misalkan kamu punya yang model-model kayak gini nggak apa-apa, tapi kalau nggak punya yang kayak gini juga boleh, nggak usah dipaksa. Jadi aku bikin lingkaran gitu, lingkaran besar, bikin lingkaran jadi kayak gini. Udah ya, terus kita ikutin lagi sama yang kecil. Udah jadi kayak gini. Harusnya tadi ku giniin aja, pinter banget. Terus habis itu kita bikin ya udah kayak kotak-kotak biasa gitu atau enggak segitiga. Kayak di sini aku mau bikin tulisan biasa aja, tapi supaya lebih kelihatan artsy aku mau pakai yang tebel. Kalau misalkan kamu pakai yang ini bisa didobel, nanti aku contohin yang buat TikTok. Udah jadi tatakannya, jadi bentuknya nanti kayak gini contohnya. Nah karena ini ternyata graduation aku lupa, tapi menurut aku birthday, jadi udah aku ganti. Ya udah langsung aja kan, nanti dibikin buletan kayak gini. Kenapa? Supaya bisa nyangkut pitanya, terus nanti bisa ditahan dan bisa ditarik. Tada, tada. Nah karena ini udah, terus langsung kita buat yang kayak ini pakai cutter. Kira kita harus, aku buat ini duluan. Kenapa? Soalnya aku bisa ngira-ngira, oh kayaknya tandanya mulainya dari sini sampai sini, jadi biar nggak apa ya, nggak salah ngelubangin deh gitu. Aku tandain jempol karena aku nggak ada pensil, jadi aku buat bocah nekat aja deh, jadi bonek. Yang mau scrapbook gratis, nanti di scrapbooknya bikin ini deh, kan lucu banget. Kalau misalkan kamu mau ditempel di scrapbook, ini nggak usah pakai gini-ginian lagi, tapi langsung ditulis di scrapbooknya aja. Cuma kan ini aku bikin opsi kalau misalkan kartu ini mau kalian kasih ke orang. Dan ini udah jadi, terus kita tempel kayak gini. Nah ini kan masih kayak masih nekuk gitu, berarti masih ada yang kurang panjang. Biar rata, jadi di kanannya dipotong juga, di kirinya dipotong juga. Nah ini udah selesai, udah bolong, tapi ya namanya juga aku masih beginner, jelek jadinya. Terus kita taruh sini.
Udah, terus kita tambahin tulisan. Jadi nanti pakai spidol ini, aku mau pakai yang tebel kayak gini. Tahan pitanya, dan yang ini aku kasih panah ke sini karena ini masih sepi. Nah, jadi mau aku tambahin segitiga. This is it, ice cream pop up card ala Craft It Up. Jadi aku bakalan meragain satu-satu produk yang baru kita buat bareng ini untuk yang wisuda. Jadi yaudah, tinggal kita tarik, terus kita tahan, terus ini kita tarik. Tada, tada. Dan yang ini yang buat Enif. Ups. Nah ini buat pengalaman. Kayaknya bagian depannya ini terlalu berat, jadi tuh gampang melewat gitu. Kalau bisa tuh jangan terlalu banyak double tipnya, mending dilem sekali aja yang lebih ringan dan cepat kering. Jadi langsung kita tarik, satu tarik sama. Ini bisa banget jadi hadiah juga, bisa jadi kartu juga. Kalau misalkan buat kalian yang lagi budgetnya limit banget, ini dengan harga 5.000 tuh udah bisa bikin ini gitu. Dan kalau misalkan kalian bisa banget bikin pas lagi hari Enif bareng sama pacar kalian, jadi lebih lebih so sweet gitu gak sih? Gimana cara buatnya? Gampang banget kan? Oh iya, sekian DIY dari Craft It Up di episode hari ini. Dan jangan lupa tonton video-video kita yang sebelum-sebelumnya dan yang setelah-setelahnya kalau misalkan emang kalian ngerasa video Craft It Up itu menarik banget. Dan jangan lupa di subscribe dan nyalain notifikasi. Kalau kalian suka video ini, di like ya. Dan kalau misalkan ada pertanyaan seputar cara membuat ini atau cara membuat yang udah Craft It Up lakukan di video-video sebelumnya, tinggal tulis di kolom komentar. Dan see you on our next video.